Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pengennya sih zona jualan online 2025 ya. Tapi di sini Sirtiman mencoba menyenggolkan dengan zona usaha nih. Ya di sini sebenarnya ada hubungannya juga ya. Karena hmm, akan berhadapan dengan zona nyaman, zona ketakutan, dan zona pertumbuhan. Oke, langsung aja. Jadi untuk zona nyaman ini ya merah ya, artinya emang zona yang paling berbahaya untuk pebisnis atau pengusaha. Di sini ini ceritanya orang yang udah usaha ya. Ada lagi orang yang belum usaha atau pemula yang masih nganggur mager gitu. Tapi kali ini untuk pengusaha pun mereka ada zona nyaman, pokoknya zona-zona usahanya juga gitu. Nyamannya apa? Contohnya zona nyaman ini saat mereka jualan ya, jualan ketoprak gitu. Ya, jualan ketoprak lah. Ini pengalaman ngobrol sama tukang ketoprak ya. Mereka jualan, mereka ya dari pagi sampai malam, kadang sampai begadang, ngejar restoran, bayar sewa tempat ya. Dan ya pokoknya harus biayain anak dan lain-lain, soal hidupnya dari situ aja gitu. Ini contoh aja, bisa juga berupa jualan barang ya. Jadi nggak jualan makanan tapi jual barang juga. Misalnya barangnya apa, kayak barangnya itu misalnya kayak handphone atau sound card. Di sini contohnya kayak handphone deh gitu. Handphone gitu. Nah, di sini kalau di zona nyaman ini pasti akan menemukan yang namanya persaingan yang ketat nih. Kayak handphone, ini beda kalau barang ya. Handphone ini dia ada ya istilahnya bandarnya ya, yang mereka datengin atau beli banyak dari pabriknya. Ada official, ada bandar. Pokoknya kalau official ini ya distributor, sebenarnya bandar itu distributor ya. Official ini kan harganya khusus dengan bonus-bonus ala official. Nah, sedangkan kalau distributor ya tergantung dia kasih bonusnya apa gitu. Nah, untuk handphone ini pasti harganya beda-beda ya, dari distributor ke agen atau ke seller. Nah, ini kita kalau misalnya jadi seller pasti akan bertarung dengan distributornya sendiri. Rata-rata juga distributor juga punya toko di marketplace, punya banyak cabang di pinggir jalan juga. Untuk agen juga seperti itu, mereka punya toko juga di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, TikTok Shop semua. Kita kalau sebagai seller udah belinya barangnya paling mahal hitungannya dibanding agen, dan kita akan di sama-sama satu marketplace ini akan perang ya, perang harga. Ini persaingan ya, persaingannya ketat, berdarah-darah. Makanya banyak orang yang akan ya susah itu berkembangnya usahanya, karena ya emang hukumnya seperti itu. Kalau mau ngerasain keuntungan ya harus harus paham tingkat level-levelnya ya. Ada agen, ada distributor. Nah, di sini banyak orang ya mungkin di 2025 nanti akan mulai ngerasain kalau jualan ini susah gitu. Ya jelas aja agen itu yang jelas yang belinya udah banyak dari seller, dia dapat rating banyak. Apalagi distributor, mereka udah termurah, sekali beli istilahnya kalau sekali laku kan langsung cuan gitu, cuan gede. Nah, di sini untuk para seller akan mengalami perjuangan hidup mati ya. Ya kalau ya istilahnya emang yang nyicipin nyicipin doang gitu. Mereka beli banyak karena agen harus beli banyak, seller juga keluar modal banyak, dan lakunya tuh nggak mudah, susah gitu, karena harus bertempur dengan agennya sendiri dan juga distributor. Nah, disinilah zona nyamannya ini ya, agar mereka ini yang seller ini
agar cari cara keluar dari zona nyaman gitu. Jangan di situ doang, jangan jualan handphone doang. Juga kalau cerita yang ketoprak tadi ya, toprak ini ya tahu sendiri ya, setiap perempatan ini ada saingannya, perempatan ada, belum di online aplikasi GoFood. Pokoknya banyak orderan dari online juga ya, dari aplikasi. Jadi apalagi kalau topraknya nggak mau pakai aplikasi, yaitu udah ngandalin orang-orang deket aja yang beli gitu. Itu pun orang deket masih bisa ngorder dari online, masih diantar ya. Kalau males datang, males nungguin, ngulek-ngulek segala macam. Nah jadilah perang harga. Mereka udah kalau keburu perang, kalau mereka udah telat, ya istilahnya udah harganya itu udah pada bersaing parah di daerah situ deh gitu ya. Kalau mereka ikut aplikasi online, ya otomatis labanya dipotong lagi sama aplikasinya. Belum kena ini itu pajak dan lain-lain, peraturan perdagangan. Habislah dia gitu. Mau jual berapa, yang tadinya mungkin pasaran 12.000, jadinya dia cuma terima take home pay 7.000. Nah ini dia pikir jualan kalau caranya untungnya udah super tipis, capeknya sama, ya keputusannya ya bingung gitu loh. Putusnya bingung mau diterusin, ya berdarah-darah istilahnya kan ya, berdarah-darah juga gitu loh. Jadi gimana caranya nih yang jual barang tadi sama jual kayak jasa atau makanan ya, kayak ketoprak tadi sama handphone, gimana caranya gitu. Di sini Sirman kasih solusi ya untuk berani menuju zona ketakutan. Zona ketakutan ini emang biasanya yang zona nyaman ini nggak mau gitu. Keluar ke zona ketakutan nih nggak mau ya, soalnya Sirman langsung ngomong, ketemu sama banyak orang ya, para UMKM dekat rumah rata-rata, aduh mereka ya udah nyaman di gitu aja gitu, kayak tukang toprak ya udah nyaman gitu aja, kayak jadi seller ya udah nyaman gitu aja gitu, nggak mau yang nambah, nggak mau istilahnya cari cara kreatif dan lain-lain, karena emang ya mereka sendiri di zona nyaman sebenarnya tidak nyaman. Mereka tuh apa sih, puyeng, pusing, bingung, nggak tahu gimana lagi, galau. Akhirnya ya itulah yang namanya zona ketakutan nih, yang seharusnya untuk kalau di jualan online nih Sirman kasih zonanya zona kreatif ya, bukan zona ketakutan gitu. Kenapa kreatif di sini? Kita harus cari cara gimana produknya ini laku, gimana produknya laku, handphonenya gimana laku, topraknya gimana laku. Nah di sini kan Sirman berusaha ya, cari cara gimana gitu. Kalau handphone kan, dari handphone ini gimana biar dapat duit gitu kan. Dari depan biar dapat duit gimana gitu. Jadi kita selama ini fokus sama handphonenya aja gitu. Dan ternyata handphone ini bisa menghasilkan duit ya. Nah inilah kreativitasnya dibutuhkan. Dari mana? Nggak cuma dari handphonenya aja, dari fisiknya, tapi juga dari aplikasinya gitu. Nah di sini ya mulai aplikasinya apa ya terserah, mau jadi konten kreator pakai handphone, mau jadi fotografer pakai handphone, mau jadi ya pokoknya banyak cara ya, nggak harus maksain jualan handphonenya ya. Kalau perlu mereka buka aja handphonenya satu buat demo, mulai cari cara cuan dari di sini ya, macam-macam ya, macam-macam cara. Jadi entah itu jadi konten kreator review produk ini, entah itu jadi ya vlogger, motovlog dan lain, fotografer, mau jadi video editor juga bisa, ada aplikasinya, mau jadi banyak ya. Dari ini ada untungnya kalau ada handphone nih, ada online-nya, ada internetnya gitu, jadinya emang banyak cara gitu. Di situ kita bisa keluar dari persaingan ya, yang cuma naruh handphone di pinggir jalan di toko, yang orang juga udah kalau beli langsung ke agen atau ke online itu ya. Di sini mulai cari cara gimana dapat duit dari HP gitu. Tinggal search di Google, search di YouTube, cari mana yang kira-kira bisa
dicoba gitu. Untuk yang ketoprak juga gitu. Untuk ketoprak gimana cari cara cuan dari ketopraknya gitu ya. Kalau selama ini kan ngandalin orang lewat, orang datang, ngandalin ngandalin orang lewat tuh istilahnya gitu. Sekarang gimana caranya biar bisa nggak cuma ngandalin orang lewat gitu loh, biar bisa dapat tambahan duitnya dari ketoprak, masih tetap dari ketopraknya. Di sini Siriman yang berusaha kayak mempromosikan secara online untuk ke arah misalnya kayak catering, kalau kayak ya pokoknya acara-acara besar gitu yang kayak undangan perkawinan, pokoknya kayak mereka ya pokoknya dikasih stand kayak gitulah, stand. Jadi kalau misalnya ya dibutuhkan mereka ke sana. Biasanya kan enaknya kalau udah acara kayak gitu kan udah langsung dibayar ya. Jadi mereka udah nggak nungguin pembeli gitu. Mereka udah dibayar, tinggal ada yang makan dibikinin gitu. Ya seperti itu ya, perbanyak gerobak buat disewa-sewain istilahnya ya, di catering-cateringin seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak cara lain ya, cuma Sirwan belum menggali lagi gitu. Belum menggali lagi. Nah, di sini kalau di daerah itu misalnya dia ngelakuin yang itu untuk ketoprak ya, pasti akan ngeliat ya, pasti akan ngeliat, kepo, mencontoh dan berusaha untuk ya pasti perang perang juga, dia begini kita begini, dia begitu kita begitu gitu. Akhirnya pasti akan ada namanya persaingan lagi, meskipun nggak separah yang pertama. Kalau pertama kan ngandalin orang lewat, ngandalin orang beli. Sekarang dia harus bersaing sama saingannya juga. Misalnya dia ngasih proposal ke gedung buat acara wedding gitu. Dan ternyata saingannya juga ngasih proposal juga. Nah, mulai timbul perang harga lagi kembali ya ke titik persaingan. Nah, disinilah zona ketakutannya tetap ada ya, ada sih. Meskipun lebih baik dari zona nyaman ya. Keuntungannya mungkin lebih besar dari zona nyaman. Ini pun seharusnya udah lumayan di zona yang ini, di luar zona nyaman ini gitu. Karena mereka udah dapat keuntungan yang kayak kirim di acara wedding langsung dibayar per gerobak ya per hari itu, entah itu berapa porsi, kan udah enak gitu. Jadi nggak, kalau harian kadang aduh baru laku 10 piring sehari, nggak nutup ini, ngeluh gitu. Nah, kalau di zona yang keluar dari zona nyaman ya emang mereka harus rajin bikin proposal, tawar-tawarin ini misalnya ya. Kalau sewa gerobak seperti itu, sewa gerobak sekaligus makanannya ya. Nah, di sini pun udah mendingan, cuma persaingan akan tetap ada ya, meskipun banyak cara ya, nggak cuma ke wedding doang. Cuma untuk kalau kita memaksimalkan ini benar-benar gimana caranya biar di zona pertumbuhan, zona yang hijau ya. Yang pertama kan merah sangat bahaya sekali. Kedua kuning hati-hati. Nah, ketiga hijau. Hijau ini gimana caranya? Hijau adalah zona pertumbuhan atau zona, kalau saya teman bilang zona yang bisa mentor ya, zona mentorship lah. Mentor ini apa sih? Mentor ini ya mengajarkan ya, mengajarkan orang gitu. Mentor ini mengajarkan orang. Jadi nggak, di sini nggak cuma jualan produk, jualan handphone lagi atau jualan ketoprak lagi, tapi nyari nyari pebisnis ya, nyari pebisnis agar ya ini mereka yang pertama, alasan pertama ya mereka udah ngalamin hal yang di zona merah ini gitu. Mereka udah ngerasain deh pahit getir asam garamnya. Nah, disinilah mereka bisa cerita, sharing ya, membuat produk digital, sharing awal-awal kalau begini. Terus yang kedua, mereka udah berani ngambil resiko keluar dari zona yang merah. Mereka juga sharing, bikin produk tutorialnya cara keluar dari zona yang ini. Nah, lanjut ke sini, zona pertumbuhan. Zona pertumbuhan gimana? Di sini mentorship kita benar-benar membuat
produk yang bisa dibikin produknya satu tapi bisa dikonsumsi atau dibeli sama orang banyak gitu. Ini kelipatan keuntungannya lebih besar. Jadi kita bikin produknya satu deh, entah itu ebook atau kursus ya, namanya produk digital ya, berupa ebook atau kursus. Dan yang belinya ini ya karena produknya ini digital ya, jadi bisa di download, bisa ya pokoknya yang beli bisa langsung download, langsung pakai, langsung lihat, seperti itulah. Nah disinilah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jualan handphone atau ketoprak ya. Kayak misalnya jualan handphone kan, kalau untuk yang di zona nyaman kan satu handphone paling untungnya 50 sampai 100 ribu lah gitu. Ketoprak juga gitu, satu piring untungnya paling berapa, 2.000 3.000. Nah, kalau di zona pertumbuhan ini, zona yang hijau, zona mentorship ini, kita sebagai guru ya, mentor, guru, konsultan, seperti itulah, konsultan sebenarnya. Jadinya bisa membimbing untuk orang-orang yang di zona nyaman ini agar menuju zona yang hijau, melewati zona kuning kayak gini. Logikanya kayak gini guys. Kita udah di hijau gitu. Orang banyak yang di merah. Gitu. Kita ajak gimana caranya biar mereka keluar dari merah ke kuning, biar dari kuning ke hijau juga gitu. Itu. Inilah yang membuat perbedaan ya. Orang yang masih bingung di zona merah ini hidupnya akan sulit gitu. Akan susah di 2025. Tapi orang yang udah paham zona hijau, ini kemungkinan udah paham dulu ya. Untuk ngelakuinnya tetap, misalnya mereka ada di sini ngelakuinnya ya harus belajar dan praktek gitu aja. Sisain waktu 1 jam sehari untuk belajar dan praktek minimal ya. Kalau udah di zona hijau, kita udah pengalaman di merah, pengalaman di kuning, tinggal gimana caranya agar mereka yang di merah ini pada keluar, upgrade diri, menghindari persaingan, menghindari ya, cari duit yang lebih besar lagi dari produk yang dijual, seperti itu. Nah disinilah yang membedakan ya jualan online ini. Jadi jangan saklek, jangan zona merah aja gitu. Itu pun untuk UMKM juga warning ya, ini lebih banyak ke arah dunia online gitu. Kalau dunia offline ya bisa, cuma ya bakalan ya kayak kejadiannya nanti bakal banyak keluar ongkos gitu, fee ketemu orang, atau ya kelas-kelas ya, kursus-kursus, ngundang orang ke kelas, seperti itu. Ini banyak bakal ya, keluar budget gitu. Cuma kalau pakai pakai versi online aja, ini justru bisa menghemat budget juga ya. Kalau di combine lebih bagus ya, combine lebih bagus ya, jadi lebih terpercaya. Nah disinilah letaknya ini gimana gitu loh. Jadi untuk mengajak orang biar keluar ini gimana, yang jelas pertama ya, mereka ini dikasih ya cerita dari kita ya, cerita kita nih gimana, pokoknya bisa keluar, seperti itu. Kedua, tawarkan paket ya, paket bimbingan, paket kursus, atau paket usaha ya, paket usaha sih Setiman. Dengan paket usaha ini jadinya yang tadinya jualan handphone bisa sekaligus bikin produk, beli handphone dapat tutorialnya, dapat kursusnya, seperti itu, biar dari handphone menghasilkan cuan sekian-sekian dalam sekian-sekian gitu, seperti itu. Jadi begitu, dengan menawarkan produk kombinasi dari produk yang ada di sini dengan produk yang di sini di kuning, ini kita bisa di hijau bisa dapat duit, seperti itu ya. Makanya tadi kalau ketoprak, tawarkan ya paket usahanya. Kalau orang mau, apalagi pemula ya, mau bisnis ketoprak, jangan ini jangan tempur di zona merah, langsung aja gitu. Nanti dikasih arahannya, seperti itu. Kasih paket usahanya, beli paket dari saya, gerobak sama alat, atau pilihan gerobak, alat sama
bahannya diantar seperti itu, supplier jadinya. Atau pilihan paket bisnis tinggal instan ya, paket bisnis instan ini dicariin tempat, diurusin semua, desain langsung buka, udah tinggal buka deh gitu, udah tinggal buka, tinggal bayar aja, tinggal buka gitu. Semua ilmu semua dikasih tahu ya, di training semua biar bisa berjalan tokonya. Dan ini tokonya juga nggak cuma toko yang berada di zona merah, tapi bisa menuju zona pertumbuhan gitu. Di sini yang membedakan adalah orangnya. Orangnya pertama harus berani ngambil risiko. Kebanyakan orang kalau udah zona nyaman ya udah mentok gitu. Mereka nggak mau keluar ke zona kuning, apalagi ke zona hijau, karena di zona hijau ini lebih banyak ya, harus belajar dan praktek gitu ya. Dan zona kuning ini ya, zona yang bikin orang ini rata-rata kalau udah ke kuning pengennya ke merah lagi, ke kuning pengennya ke merah lagi, seperti itu. Banyak orang itu gagal, berjatuhan, berguguran seperti itu. Nah, untuk zona yang hijau ini nggak banyak yang mau, karena mereka harus mengubah mindset, banyak belajar, banyak praktek dan lain-lain seperti itu. Jadi itu guys, kalian di 2025 seharusnya kalau udah nonton video ini udah paham ya. Bisnis online, cari duit online. Yang tadinya tukang toprak, sekarang dia bisa membantu yang para pengangguran biar pada buka usaha. Yang tadinya jualan handphone, dia bisa membantu ya. Yang tadinya orang yang cuma mager scrolling, sekarang bisa cari duit dari handphone dan bisa membuka ya, pokoknya entah itu jualan produk digital dan paket-paket bisnis dan yang lainnya, paket-paket bisnis. Jadi seperti itu guys. Untuk yang mau tanya silahkan di kolom komentar ya, diketik. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.